The Walking Dead Season 11 Episode 14. Terlihat Carson telah selesai membunuh beberapa sandranya dengan menjatuhkan mereka dari atap gedung. Carson lalu mengabarkan kepada Hornsby bahwa dia berhasil mengamankan lokasi namun tidak menemukan barang yang Hornsby maksud. Setelah komunikasi itu selesai, Carson dan beberapa anak buahnya turun untuk mengatasi orang-orang yang masih hidup. Sementara itu di dalam gedung, tim Maggie terus menelusuri lorong menuju sumber suara tembakan. Adegan berlanjut ke Daryl yang bertemu dengan Carol. Di sana Daryl menanyakan rumah mereka atau Alexandria. Namun belum sempat dijawab oleh Carol. Salah seorang militer mengajak Daryl untuk bergabung dengannya. Daryl pun terpaksa meninggalkan Carol, namun mereka sempat membuat janji untuk makan siang bersama di restoran. Di dalam gedung terlihat beberapa militer tengah sibuk mempersiapkan diri dan Daryl berjalan menghampiri Rosita. Rupanya mereka di sana menunggu pembagian tugas. Daryl dan Rosita menjadi tim dan mendapat tugas patroli di daerah D. Setelah berganti seragam militer dan hendak berangkat, Daryl dan Rosita berhenti karena mendengar Sebastian memanggil nama Daryl. Tampaknya Sebastian tengah menceritakan pelatihannya tempo hari saat Daryl menyelamatkannya dari zombie yang menyerangnya. Namun di sana Sebastian menceritakan seolah-olah dia adalah prajurit hebat yang bisa menangani semua zombie itu seorang diri. Mendengar hal itu, Daryl hanya mengiyakan perkataan Sebastian. Setelah keluar dari sana, Daryl dan Rosita lagi-lagi harus menghentikan langkah mereka. Kali ini dua prajurit datang mengabarkan kepada mereka bahwa ada kawanan zombie datang di perimeter utara dan mereka ingin bantuan Daryl dan Rosita. Rosita bingung karena mereka hanya ditugaskan untuk berpatroli saja. Namun pada akhirnya Rosita dan Daryl tetap pergi mengikuti dua militer tadi. Kembali lagi ke gedung apartemen di mana Maggie kini ditodong pistol oleh seorang wanita penghuni gedung yang juga merupakan teman Negan. Wanita ini tidak mengenal Maggie dan memaksa tim Maggie untuk menurunkan senjatanya. Namun Negan datang dan menenangkan situasi di sana. Di sana Aaron dan tim masih mengira bahwa Gabriel disandra oleh prajurit Carson. Namun Negan menyangkanya. Negan lalu membawa mereka semua menuju tempat persembunyiannya untuk bertemu Gabriel. Setelah kembali bertemu dengan Gabriel, Aaron bertanya kepada teman Negan terkait senjata Commonwealth yang dicuri. Namun wanita itu menjawab bahwa dia benar-benar tidak mengetahui hal itu dan sudah muak mendengar pertanyaan serupa. Maggie berniat membawa mereka semua keluar dari sana, namun teman Negan menolak rencana itu. Dia tidak bisa meninggalkan gedung begitu saja, meninggalkan teman-temannya yang masih bersembunyi di dalam gedung. Wanita itu lalu mengusulkannya untuk membagi kelompok kecil dan menyisir setiap lantai sebelum mereka keluar dari tempat itu. Adegan berlanjut ke Rosita dan Daryl yang dibawa ke perimeter utara untuk bertemu dengan Sebastian. Rupanya Sebastian ingin Daryl dan Rosita pergi ke bangunan di ujung perimeter demi mengambil barang-barang berharga termasuk uang yang ingin Sebastian miliki. Tentu saja Daryl dan Rosita tidak mau melakukan hal itu karena sangat beresiko tinggi, baik itu bertemu sekawanan zombie dan beresiko melanggar aturan Commonwealth. Daryl dan Rosita memilih pergi meninggalkan Sebastian begitu saja. Namun Sebastian malah membahas anak-anak angkat Daryl yaitu Judith, RG, dan yang lain, serta anak Rosita yaitu Coco. Merasa bahwa Sebastian akan menggunakan anak-anak itu sebagai ancaman, Daryl langsung menodongkan pisaunya ke leher Sebastian, diikuti Rosita yang mengacungkan senapannya. Sebastian mengatakan bahwa dia tidak akan membahayakan anak-anak itu, melainkan ingin membuat hidup mereka lebih mudah jika Daryl dan Rosita mau melakukan tugas darinya. Akhirnya Daryl dan Rosita pun bersedia melakukan misi itu dengan menyamar menjadi zombie. Singkatnya keduanya berhasil masuk ke rumah yang dituju. Mereka sempat menemukan ceceran darah yang masih segar di lantai. Mereka lalu menuju sebuah ruangan yang pintunya dikunci dengan kode. Setelah sempat membunuh dua zombie yang masuk, mendadak terdengar suara gedoran dari balik pintu tadi. Rosita yang penasaran mencoba mengajak seseorang itu berbicara. Terlihat seorang wanita di balik pintu yang kemudian mengatakan bahwa uangnya ada di balik pintu itu, namun kini hanya dirinya yang tersisa di sana.
Daryl seketika menyadari bahwa Sebastian telah melakukan hal serupa sebelum Daryl dan Rosita datang. Wanita itu menjelaskan bahwa tadinya dia dikirim bersama 12 orang lain untuk melaksanakan misi yang sama. Namun kini hanya tersisa dirinya saja yang selamat dan terjebak di dalam ruangan itu. Daryl lalu bergegas pergi untuk mencari generatornya agar bisa membuka pintu. Sementara Rosita diminta untuk tetap di sana bersama wanita tadi. Adegan beralih ke Negan dan kelompoknya. Di sana Lydia dan yang lain menanyakan mengapa Negan bisa bergabung dengan kelompok itu. Negan lalu menunjukkan cincin di jari manisnya membuat Lydia seketika terkejut, menyadari Negan telah menikah. Tak lama istri Negan mengabari lewat walkie bahwa para tentara telah menyebar dan Negan harus membawa rombongan pindah. Negan lalu menanyakan Maggie. Istrinya mengatakan bahwa Negan tidak perlu khawatir karena mereka akan segera kembali. Negan melihat jendela dan tampak terkejut. Adegan lalu memperlihatkan Hershel yang telah ditangkap oleh seorang prajurit Commonwealth. Rupanya Negan melihat anak itu dan segera datang menyelamatkan anak kecil tersebut. Berlanjut ke Maggie dan istri Negan yang kini masuk ke sebuah ruangan. Di sana Maggie mengetahui bahwa Annie, istri Negan, tengah hamil 12 minggu. Tak lama Negan kembali mengontak Annie dan mengabarkan bahwa dia menemukan anak Maggie yang diam-diam mengikuti Maggie ke sana. Negan meminta Maggie untuk tetap bersama Annie karena anaknya aman bersama Negan. Setelah komunikasi ditutup, Annie menenangkan Maggie dan mengatakan bahwa anak Maggie berada di tangan yang tepat. Maggie mengatakan bahwa Negan adalah seorang yang telah membunuh ayah anak itu. Annie lalu menjelaskan bahwa dia mengetahui semua tentang Negan dan Annie merasa dirinya sama dengan Negan. Keduanya tidak lagi suci dari dosa, namun harus tetap mengusahakan yang terbaik demi bertahan hidup. Annie menegaskan bahwa Negan yang sekarang bahkan rela mati untuk melindungi anak Maggie. Adegan beralih ke Hershel yang mengatakan kepada Negan bahwa ibunya memintanya untuk menjauhi Negan. Hershel lalu bertanya apa yang membuat ibunya sangat membenci Negan. Negan hanya mengatakan bahwa dia melakukan hal buruk dulunya. Negan juga mengakui bahwa dia dulu adalah orang yang jahat. Seketika Hershel menodongkan pistolnya ke Negan. Hershel menebak bahwa Negan adalah orang jahat yang telah membunuh ayahnya. Negan mengiyakan lalu menjelaskan kepada Hershel bahwa jika Hershel menarik pelatuk itu, maka orang jahat yang ada di luar akan mengetahui di mana tempat mereka bersembunyi. Negan mengatakan bahwa dia memang pantas mati atas apa yang sudah dia perbuat, namun tidak dengan orang lain yang ada di sana bersamanya. Lydia kemudian datang dan mengambil pistol dari tangan Hershel. Sementara Hershel kemudian pergi dari tempat itu. Adegan kembali ke Daryl yang kini telah berhasil menghidupkan generator listrik. Namun tak lama kemudian, beberapa zombie datang menyerang Daryl. Daryl yang sendirian tampak kewalahan mengatasi zombie-zombie itu. Namun pada akhirnya Daryl bisa keluar dari sana dan bergabung kembali bersama Rosita yang sudah membuka pintunya. Keduanya akhirnya bertemu. April yang segera menunjukkan letak berangkas yang mereka tuju. Belum sempat berhasil membuka berangkas, alarm berbunyi sangat kencang. April panik dan meminta Rosita segera mematikan alarm itu, karena jika tidak, zombie-zombie akan berdatangan masuk ke dalam rumah. Mereka segera mengemasi uang-uang itu sementara April memantau kondisi di luar. Karena zombie-zombie mulai datang merangsek masuk ke ruangan mereka, Daryl dan Rosita segera menutup pintu dengan sebuah alat. Setelah itu ketiganya bersiap untuk keluar dari sana dengan rencana yang sama seperti saat Daryl dan Rosita masuk ke rumah itu. Saat mereka sudah bersiap, mendadak zombie-zombie di luar terdengar mulai menjauh. Suara gedoran pintu kemudian terdengar membuat Rosita dan Daryl menyingkirkan alat itu pengganjal pintu. Rupanya Mercer datang bersama Carol. Carol menjelaskan bahwa dia khawatir dengan Daryl yang tidak datang menepati janji untuk bertemu dengannya, hingga Carol akhirnya menceritakan hal itu kepada Mercer. Di sana Rosita akhirnya menjelaskan apa yang mereka lakukan di sana, termasuk April. Setelah menjelaskan semuanya, Mercer lalu mengatakan bahwa zombie di luar lebih banyak dari waktu yang mereka punya. Mereka semua akhirnya keluar dengan hati-hati berbaur dengan zombie-zombie.
Terlihat April yang sepertinya terancam dengan seorang zombie. Akhirnya dia membunuh zombie itu, sehingga membuat para zombie menyerang mereka, dan akhirnya terjadilah baku hantam terhadap zombie tersebut. Sayangnya April tewas dimakan oleh zombie. Mereka yang selamat akhirnya pergi dari sana. Kembali lagi ke Annie dan Maggie yang masih menyisir gedung. Mereka lalu segera bersembunyi saat menyadari kedatangan militer Commonwealth di lantai itu. Setelah rombongan Commonwealth itu lewat, Maggie dan Annie keluar. Maggie lalu menanyakan Elijah kepada Negan dan mengatakan bahwa dia memiliki rencana. Carson dan anak buahnya sudah tiba di dekat tempat persembunyian Negan dan tim. Di dalam, Negan dan tim sudah siap untuk menyambut Carson dan anak buahnya. Namun tiba-tiba Carson mendengar suara tembakan. Singkatnya, Carson dan anak buahnya menemukan Gabriel dan Aaron di atap gedung. Karena terpojok, Aaron menjatuhkan pistolnya. Di sana Carson marah kepada Aaron dan Gabriel. Tak lama seorang datang menyerang Carson. Carson pun langsung menodongkan pistolnya ke arah orang itu. Namun Aaron menyerang Carson balik. Carson lalu memanggil semua anak buahnya untuk segera naik ke atas. Namun ternyata semua anak buahnya sedang diserang. Aaron lalu mengambil pistolnya di bawah, membuat Carson berusaha membela diri. Tak lama Annie dan Maggie datang membuat Carson semakin terdesak. Carson berusaha menjelaskan, namun Aaron yang tidak ingin mendengarkan segera menembak Carson hingga jatuh ke tanah. Seketika orang-orang yang sebelumnya dijatuhkan Carson yang kini telah menjadi zombie segera menghampiri tubuh Carson untuk memakannya. Adegan dilanjutkan saat Mercer dan rombongan telah kembali ke Commonwealth. Mereka disambut oleh dua militer yang sebelumnya meminta bantuan Daryl dan Rosita. Di sana mereka mengatakan bahwa mungkin sudah ada 30 atau 40 orang yang dikirim untuk mengambil uang itu. Tanpa basa-basi, Mercer menembak dua orang itu. Mercer lalu mengatakan kepada Daryl dan Rosita bahwa mereka harus memberikan uang itu kepada Sebastian, karena jika tidak, sama artinya mereka masuk ke pertarungan yang tidak akan mereka menangkan. Singkatnya, Sebastian menemui Daryl, Rosita, dan Mercer di markas militer. Di sana Sebastian sangat senang karena dia berhasil mendapatkan uang itu. Dia sempat menanyakan Alves dan Castile, yang kemudian dijawab Mercer bahwa keduanya gagal. Sebelum pergi, Sebastian memberikan hadiah kepada Daryl dan Rosita atas kerja bagus mereka. Beralih ke Horsby yang kini tengah menanti kabar dari Carson. Tak lama Carol mendatangi ruangannya menceritakan bahwa putra gubernur mengirim orang-orang yang putus asa untuk menyeberangi kawanan zombie demi mendapatkan uang. Horsby tidak terlihat terkejut, justru menanyakan apakah teman-teman Carol dikirim untuk itu dan apakah mereka berhasil mendapatkan uang tersebut. Mendengar bahwa mereka berhasil mendapatkan uang itu, Horsby juga ikut lega. Carol menanyakan apa alasan Horsby mengirim orang-orang yang lainnya. Horsby mengatakan bahwa Commonwealth bisa bekerja karena orang-orang di dalamnya bisa memainkan perannya masing-masing. Jika orang-orang itu tidak bisa atau tidak mau memainkan peran tersebut, maka sistem di dalamnya akan rusak. Carol mengangguk dan menjawab bahwa dia mengerti apa yang Horsby jelaskan. Dia lalu pamit dari sana. Adegan berlanjut ke gedung apartemen yang berhasil diambil alih kembali oleh tim Negan. Negan menghampiri Herschel dan menyarankan untuk kembali membangun rumah bersama Maggie hingga ia besar. Setelah besar, Herschel boleh pergi untuk menemukan Negan dan menyelesaikan urusan mereka. Tak lama Maggie datang dan langsung menghampiri Herschel. Maggie bertanya apa yang Negan katakan kepada anaknya. Herschel hanya diam hingga akhirnya Aaron dan Gabriel datang menghampiri Maggie. Di sana Aaron mengatakan bahwa dia harus kembali ke Commonwealth karena Horsby pasti penasaran apa yang terjadi di sana. Namun ia juga khawatir dengan kelompok Annie. Gabriel menambahkan bahwa masalah itu terjadi akibat beberapa senjata Commonwealth yang dijarah, namun kelompok asing itu terus mengelak. Adegan dilanjutkan dengan kelas balik 2 minggu yang lalu saat konvoi militer Commonwealth yang membawa senjata dibantai habis. Di sana terlihat bahwa Lee lah yang telah membantai konvoi tersebut.
Dan film pun bersambung. This place, you could be so much more. Less. They weren't strangers. Are you calling us liars?